melanjutkan pengajian kita Matan Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja', dan kita masih membahas kitab salat. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Adadu jumlah rakaat wa arkani dan rukun-rukun al-faraid dari salat-salat fardu. Wa raka'atul faraid, rakaat salat fardu, sab'ata asyara raka'atan, ada 17 rakaat. Jadi dari subuh sampai isya itu totalnya berapa? 17 rakaat. Fiha, di dalamnya, arba'un wa thalathuna sajdah, ada 34 sujud, wa arba'un wa tis'una takbirah, dan 94 takbiran, wa tis'u tasyahhudatin, dan 9 tasyahud, wa asyru taslimatin, dan 10 salam, wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihah, dan 153 tasbih. Ini perincian sholat 5 waktu dari subuh sampai isya. Kemudian beliau mengatakan, wa jumlatul arkan, adapun jumlahnya rukun-rukun fi sholati, di dalam sholat, di dalam satu kali sholat, itu adalah mi'atun wa sittatun wa isruna ruknan. Ada 126 rukun. Ini dalam satu hari sholat. Kemudian dirinci oleh beliau, fi subhi, pada salat subuh, thalathuna ruknan, ada 30 rukun salat. Wa fil maghrib, dan pada salat maghrib, ithnani wa arba'una ruknan, ada 42 rukun. Wa fil rubaiyah, dan pada salat yang 4 rakaat, yaitu salat duhur, salat asar, dan salat isya, arba'atun wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Ini semuanya sebenarnya tidak begitu penting. Ini semuanya diketahui berdasarkan penelitian atau penghitungan. Kita sholat dihitung dari subuh berapa, zuhur berapa, totalnya ini. Maka ini tidak begitu penting. Ini seandainya dihapus dari kitab ini pun tidak ada masalah, tapi karena memang beliau tulis ya kita pelajari. Kemudian yang lebih penting adalah beliau mengatakan, wa man ajaza, barang siapa yang lemah, maksudnya tidak mampu, anil qiyami, untuk berdiri, fil faridah, pada sholat fardu, sholla jalisan, dia boleh sholat dengan duduk. Wa man ajaza, dan barang siapa yang lemah, anil julusi, dari duduk, sholla muttaji'an, dia sholat dengan berbaring. Wa man ajaza, dan barang siapa yang lemah, anhu, dari berbaring, muttaji' itu berbaring miring. Barang siapa yang lemah dari berbaring miring, sholat, dia sholat muttaji' mustalqiyan, dengan terlentang. Fa in ajiza, kalau dia tidak mampu juga, au ma'a bi ra'si, dia menganggukkan atau berisyarat dengan kepalanya. Wa nawa bi qalbih, dan dia meniatkan dengan hatinya. Jadi sholat fardu itu harus berdiri, karena berdiri ini termasuk rukun-rukun sholat. Kalau sholat sunnah, maka bebas kita pilih berdiri atau duduk atau berbaring. Tetapi pahalanya semakin sedikit. Sholat duduk separuh dari berdiri, berbaring separuh dari duduk, atau seperempat dari berdiri. Nah, maka di sini beliau mengatakan fil faridah, ini hanya sholat fardu saja. Sholat sunnah tidak dibahas, karena sholat sunnah bebas, kondisi apapun kita sholat boleh. Karena itu seandainya ada orang mengimami sholat gerhana sangat lama seperti Nabi lamanya, boleh bagi kita sebagai makmum untuk sholatnya dengan duduk. Contohnya kalau di Solo Ustaz Mudakir, nah ini kalau ngimami sholat gerhana sangat lama sekali, bisa jadi 1 jam. Maka orang yang berdiri di belakangnya merasa mau pingsan,
mau jatuh. Ustaz Abu Abdillah, bapak saya pernah menjadi makmumnya Ustaz Mudakir pada sholat gerhana. Nah, beliau tepat di belakang Ustaz Mudakir. Kakinya, kata beliau, sudah nggak kuat saya. Tapi begitu melihat Ustaz Mudakir masih berdiri tegak, maka beliau malu untuk duduk. Beliau mengatakan, ini Ustaz Mudakir lebih tua daripada saya. Kalau saya duduk, ini berarti saya kalah sama beliau. Akhirnya dipaksakan tetap bapak berdiri. Nggak tahu berapa jam, saya nggak ngerti. Nah, seandainya kita duduk nggak ada masalah, imamnya berdiri, kita sebagai makmum duduk nggak ada masalah. Dan banyak ibu-ibu yang waktu itu sholat gerhana sambil duduk karena sholat gerhananya terlalu lama, sebagaimana sholat gerhana Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa duduk gimana? Berbaring. Nah, berbaringnya ini maksudnya adalah berbaring miring. Miringnya bebas, miring kanan boleh, tetapi memang lebih utama miring kanan. Boleh enggak miring kiri? Mazhab Syafi'i mengatakan kalau miringnya kiri hukumnya makruh kecuali kalau ada udzur. Kalau ada udzur tidak makruh. Misalnya kita di Indonesia kiblatnya barat. Kalau kita di rumah sakit kepala kita ditaruh di selatan, maka otomatis kita menghadap ke arah kiblat harus miring apa? Miring kiri. Nah, kita tidak mampu untuk memindahkan badan kita kepala ke arah utara karena kondisinya sedang sakit misalnya. Mungkin lagi diinfus nih. Nah, mau berubah tempat susah. Nah, kalau susah maka silahkan kepala tetap di selatan, dia miring ke arah kiri, menghadap ke arah kiblat. Enggak apa-apa. Tidak makruh. Kenapa tidak makruh? Karena ada udzur. Kalau tidak ada udzur maka makruh hukumnya. Jadi seandainya kita sholat di rumah kita masing-masing ya, karena sedang sakit tidak bisa berdiri, nah, sholatnya dengan duduk tapi kepalanya di utara supaya apa? Bisa menghadap ke arah kiblat dengan miring kanan. Kemudian ketika berbaring ke arah berbaring ini wajib wajah menghadap ke arah kiblat. Adapun berbaringnya bagaimana bentuknya bebas. Kepala di timur nggak apa-apa, kepala di barat nggak apa-apa. Yang penting wajahnya menghadap ke arah kiblat. Nah, misalnya miring gini badannya, ya. Nah, maka wajah kita tekuk begini. Jadi misalnya tempat tidur kita miring, ya, tidak bisa dipindahkan misalnya. Nah, kita kondisinya sholatnya miring, tapi wajahnya agak ditekuk, ya. Kenapa wajahnya ditekuk? Supaya wajah menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau sholatnya kepalanya di utara maka lurus kepalanya. Kalau kepalanya di selatan maka lurus. Tapi kalau miring maka kepalanya dimiringkan sedikit supaya menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak mampu tidur dengan miring maka tidurnya telentang. Telentang itu maksudnya punggung kita menempel pada tempat tidur. Dan ini wajib wajah menghadap ke arah kiblat. Sehingga caranya adalah bagian kepala ini dikasih bantal atau sesuatu apalah, pokoknya yang menyebabkan kepala kita jadi tertekuk. Karena kepala tertekuk menyebabkan wajah menghadap ke arah kiblat. Kalau itu juga tidak bisa dilakukan, maka cukup berisyarat dengan kepala. Misalnya, kita niatan mau sholat ini, nah, maka niatan dalam hati dimunculkan. Setelah itu karena sudah nggak bisa bergerak lagi, maka cukup begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Nah, setiap gerakan diiringi dengan apa? Gerakan kepala. Ini badannya sudah lemes, sudah nggak bisa bergerak. Yang bisa hanya kepala. Ya udah, kepala saja. Nah, ini semuanya dasarnya dari dua dalil. Dalil yang pertama dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Takwalah kepada Allah semampu kalian. Mampunya duduk, duduk. Mampunya berbaring miring, berbaring miring. Mampunya terlentang, terlentang. Mampunya berisyarat dengan mata, berisyarat dengan mata. Dalil yang kedua dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Silahkan kamu salat dalam keadaan berdiri. Shalli qa'iman. Salatlah dalam keadaan berdiri.
illa an takhafal gharq, kecuali kalau kamu khawatir untuk tenggelam. Ini maksudnya salat di kapal, ya. Boleh dengan duduk. Hadis riwayat Hakim. Demikian juga Rasul bersabda, sholli qa'iman, salatlah berdiri. Fa illam tastati', kalau tidak mampu, fa qa'idan, maka duduk. Fa illam tastati', kalau tidak mampu, fa ala jambin, maka miring. Nah, kata-kata ala jambin ini bukan tidur, ya, tapi miring. Ininya yang pinggang kita yang nempel ke arah yang menempel ke kasur. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Baik, kita lanjutkan. As-sahwu fis sholati, kelalaian atau kelupaan di dalam sholat. Ya, ini kita akan membahas sujud sahwi. Beliau mengatakan, wal matruku, sesuatu yang tertinggal, minas sholati, dari amalan sholat, salah satu asya, ada 3 macam. Fardun, ada yang merupakan fardu sholat, maksudnya rukun-rukun sholat. Wa sunnatun, ada yang merupakan sunnah-sunnah sholat. Wa hayatun, ada yang merupakan hayah-hayah sholat. Jadi ada kalanya kita lupa meninggalkan rukun, misalnya tidak rukuk langsung sujud. Ada kalanya kita lupa meninggalkan sunnah, misalnya tidak qunut subuh bagi orang yang madhabnya madhab Syafi'i, atau meninggalkan hay'ah. Hay'ah sudah kita bahas dulu. Hay'ah itu adalah sunnah di dalam sholat yang menyertai rukun. Misalnya ketika kita ruku, kita membaca subhana rabbiyal azim. Nah, ucapan subhana rabbiyal azim itu termasuk hay'ah. Dia adalah hukumnya sunnah, tetapi dia menyertai rukun sholat, yaitu ruku. Atau ketika takbir, ketika berpindah mestinya takbir Allahu Akbar, dia tidak mengucapkan apa-apa, tapi mulutnya diam karena pikirannya lagi kosong misalnya. Nah, ini berarti hay'ah ditinggalkan. Nah, sekarang apa hukumnya 3 ini? Beliau mengatakan, fal fardu, adapun yang fardu atau yang rukun, la yanubu anhu, tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi, sujud sahwi. Bal bahkan indakarahu, apabila dia mengingatnya, wazamanu qaribun, sementara masanya masih dekat, atabihi, maka dia melakukan sesuatu yang terlupakan tadi. Wabana alaihi, dan dia melanjutkan atasnya. Wasajada lis-sahwi, dan dia sujud sahwi nanti di akhir sholat. Contohnya apa? Orang sujudnya hanya 1 kali, padahal sujud mestinya 2 kali. Dia meninggalkan rukun. Nah, kalau dia teringat sebelum salam, maka hendaklah dia segera nambahi sujud. Nambah sujud 1 kali. Habis itu duduk lagi, kemudian membaca tahiyat lagi. Diulangi tahiyatnya. Kenapa? Karena tahiyat yang pertama tadi itu gugur karena dia lupa urutannya. Mestinya sujud dulu baru tahiyat. Nah, ini baru sujud sekali langsung tahiyat. Nah, maka berarti ada yang kurang. Yang kurang apa? Duduk di antara 2 sujud sama sujud. Nah, maka ketika dia ingat, dia langsung membaca doa di antara 2 sujud. Dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian Rabbil firli, Rabbil firli. Kemudian Allahu Akbar, sujud subhana rabbiyal a'la. Setelah itu Allahu Akbar, tahiyat. Nah, setelah tahiyat selesai, sebelum salam dia sujud sahwi. Habis itu baru salam. Kemudian was sunnatu, adapun yang sunnah kalau ditinggalkan, la yamudu ilaiha, dia tidak kembali kepadanya. Ba'da talabbus, setelah dia melakukan bil fardi, rukun yang lainnya. Lakinnahu, akan tetapi dia yasjudu lis-sahwi, sujud sahwi anha, untuk meninggalkan perkara yang sunnah tadi. Contoh, seseorang lupa tahiyat awal. Tahiyat awal termasuk sunnahnya sholat menurut mazhab Syafi'i. Nah, kalau dia sudah terlanjur berdiri sempurna, ini berarti sudah melakukan rukun yang lain, yaitu berdiri, ini rukun yang lain. Maka tidak boleh duduk kembali tasyahud, tidak boleh. Hukumnya haram kalau nekat duduk. Dan kalau tahu hukumnya, nekat duduk, sholatnya batal. Tapi yang tidak tahu hukum maka dimaafkan.
Nah, sehingga orang yang meninggalkan tasyahud awal itu hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia lupa tasyahud awal kemudian sudah sempurna berdiri, maka hukumnya seperti yang ditulis dalam kitab ini. Tidak boleh duduk lagi, tetapi lanjutkan sholatnya, kemudian nanti di akhir ditutup dengan sujud sahwi. Kemungkinan yang kedua, dia sudah bangkit, lupa belum tasyahud awal, tetapi bangkitnya baru sedikit, lebih mendekati kepada duduk daripada mendekati kepada berdiri. Nah, maka dia hendaklah duduk kemudian tasyahud awal. Setelah itu tidak ada sujud sahwi sama sekali. Kemungkinan ketiga, dia lupa tasyahud awal kemudian berdiri. Berdirinya belum sempurna, tetapi sudah mendekati sempurna, lebih dekat kepada berdiri daripada kepada duduk. Maka hendaklah dia balik duduk. Setelah itu dia tasyahud. Setelah itu nanti ditutup dengan sujud sahwi. Jadi 3 kondisi ini yang sujud sahwi hanya 2. Pertama, ketika dia berdiri sempurna, maka karena dia tidak tasyahud awal diganti sujud sahwi. Kemungkinan kedua, ketika dia itu berdiri belum sempurna tapi mendekati berdiri, ya, maka ini dihukumi sama dengan sudah berdiri, sehingga nanti ditutup dengan sujud sahwi. Adapun kalau berdirinya baru sedikit, lebih mendekati kepada duduk, maka tidak usah sujud sahwi. Itu fikih dalam mazhab Syafi'i seperti itu, ada 3 kemungkinan. Kembali ke yang rukun tadi. Di sini disebutkan, kalau ingat sementara waktunya dekat, silahkan langsung melakukan rukun tadi yang terlupakan. Bagaimana kalau waktunya sudah lama? Misalnya setelah salam, imam diingatkan, Pak Imam, tadi sujudnya baru 1 kali, mestinya 2 kali. Nah, maka ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, imamnya diingatkan, ini jaraknya masih dekat. Kalau jaraknya masih dekat, maka silahkan imamnya kemudian menambah lagi, sujud 1 kali, Allahu Akbar, sujud 1 kali. Habis sujud 1 kali, kemudian Allahu Akbar, tahiyat. Habis tahiyat kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Kemungkinan yang kedua, waktunya sudah lama, imam sudah pulang ke rumah, para jamaah ngobrol-ngobrol, tadi kayaknya sujudnya kurang 1. Oh iya, sepakat kurang 1. Akhirnya imamnya ditelepon, Pak Imam, tadi sujudnya kurang 1. Ini jarak nelponnya dengan sholatnya sudah lama, sudah 1 jam misalnya. Nah, maka ini sholatnya batal. Sholatnya apa? Batal. Sehingga harus sholat lagi 4 rakaat kalau zuhur, kalau subuh ya 2 rakaat. Jadi dianggap batal semuanya tadi karena apa? Sholatnya tidak sesuai cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bisa dipahami? Berikutnya wal hay'ah. Adapun hay'ah kalau ditinggalkan la ya'udu ilaiha, dia tidak kembali kepada hay'at tersebut ba'da tarkiha, setelah dia meninggalkannya. Wala yasjudu lis-sahwi anha, dan tidak sujud sahwi untuk menggantinya. Misalnya tadi orang ketika ruku tidak mengucapkan doa ruku, malah diam saja karena ngelamun. Nah, ketika sami Allah liman hamidah, imamnya membaca i'tidal, dia kaget, saya belum baca wirid kok imamnya sudah sami Allah liman hamidah. Akhirnya dia ikut i'tidal. Nah, ketika dia ikut i'tidal, bagaimana dengan wirid rukuknya tadi? Dimaafkan, tidak diganti dengan sujud sahwi, karena dia hanya apa? Hay'ah. Jadi hay'ah itu tidak diganti dengan sujud sahwi. Maka ringkasnya, yang diganti sujud sahwi hanya 2. Apa yang diganti sujud sahwi hanya 1, yaitu apa? Sunnahnya sholat. Hay'ah tidak ada sujud sahwi, dan rukun tidak ada sujud sahwi. Kecuali kondisi tadi, ya, kondisi orang yang lupa dari tasyahud awal tadi. Baik, kita lanjutkan. Wa idza syakka, dan apabila dia ragu-ragu fi adadi, pada jumlah ma atabihi, yang sudah dia lakukan, minar rakaati, dari rakaat, bana 'alal yaqin,
maka dia membangun atas yang dia yakini. Maksudnya dia mengambil jumlah rakaat yang dia yakini. Wa huwal aqall, yaitu jumlah yang paling sedikit. Wa sajada lis-sahwi, dan dia melakukan sujud sahwi. Wa sujudus sahwi, dan sujud sahwi itu sunnatun, hukumnya sunnah, tidak wajib. Wa mahalluhu, dan tempatnya sujud sahwi adalah qabla salami, sebelum salam. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau ada orang ragu-ragu, ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, disuruh ngambil yang tersedikit, berarti dia anggap 2 rakaat, berarti tinggal nambah saja. Kalau sholatnya maghrib berarti tinggal nambah 1 rakaat. Kalau sholatnya isya berarti tinggal nambah 2 rakaat. Kalau sholatnya subuh ya berarti ya sudah pas 2. Ragu-ragu 1 atau 2, nah, anggap saja 1. Berarti kalau sholat subuh nambah 1 rakaat lagi. Tapi sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak dilakukan tidak masalah. Kalau tidak dilakukan apa? Tidak masalah. Makanya kalau ada imam tidak sujud sahwi, tidak usah atau tidak wajib kita tegur, Pak, belum sujud sahwi, padahal tadi Anda lupa. Hukumnya apa? Sunnah. Mazhab Syafi'i tapi okay? Mazhab yang lain mengatakan wajib sujud sahwi. Tapi kalau di Indonesia, karena rata-rata mazhabnya Syafi'i, kalau ada imam pakai mazhab Syafi'i dia tidak sujud sahwi, ya silahkan aja, tidak usah kita apa? Tegur kalau dia memang mengikuti mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, sujud sahwi tempatnya sebelum salam, tidak ada setelah salam, tidak ada. Meskipun kita temukan dalam hadis yang sahih, Nabi pernah sujud sahwinya setelah salam. Karena itu dalam mazhab yang lain boleh sujud sahwi sebelum salam, boleh setelah salam. Kalau mazhab Syafi'i, sujud sahwinya sebelum salam. Gimana kalau lupa? Jadi sudah salam, belum sujud sahwi, padahal apa? Lupa. Nah, di sini saya tampilkan pendapat mazhab Syafi'i. In qala al-faslu lam yasjud wa in qasara al-faslu falahu sujud wa tarku. Kalau sudah salam, lupa belum sujud sahwi, maka dibagi 2. Kalau jedanya itu lama, maka sudah tidak ada lagi sujud sahwi, sudah gugur sujud sahwinya. Tapi kalau jedanya baru sebentar, maka dia bebas milih. Mau sujud sahwi silahkan, tidak silahkan. Misalnya panjenengan tadi lupa tidak tasyahud awal, mestinya diganti dengan apa? Sujud sahwi. Ketika mau sujud sahwi malah lupa, langsung salam. Begitu sudah salam baru teringat, ya Allah belum sujud sahwi. Nah di sini panjenengan bebas, sujud sahwi boleh, tidak boleh. Kenapa? Jedanya baru sedikit. Oh jedanya sudah lama, tidak ada lagi sujud sahwi. Sudah ketinggalan kereta, ya, sudah tidak bisa naik karena keretanya sudah dikancing. Baik, kita lanjutkan. Atau sebelum dilanjutkan ada pembahasan tentang sujud sahwi, karena seringkali banyak orang yang belum paham tentang sujud sahwi ini. Lupa sujud sahwi atau lupa sujud sholat? Sujud sholat lupa. Ya, kalau kita lupa sujud, maka kalau kita sebelum salam, maka kita segera sujud saja. Setelah sujud tahiyat lagi. Setelah tahiyat sujud sahwi. Setelah tahiyat apa? Sujud sahwi. Sebagaimana di sini dikatakan wa sajada lis-sahwi. Sujud sahwi. Ini bukan sebagai ganti dari sholat apa rukunnya, bukan. Tapi karena terjadi kesalahannya. Kan rukunnya sudah diganti kan? Rukunnya tadi lupa sujud, padahal sujudnya 2, dia baru 1. Nah, maka yang lupa ini segera ditambahkan. Setelah ditambahkan, karena posisinya jadi berubah tadi, nah, maka kemudian ada sujud sahwi. Adapun kalau untuk mengganti rukun tidak bisa dengan sujud sahwi, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi.
Nggih. Bacaan sujud sahwi adalah seperti sujud biasanya. Dan tata cara sujud sahwi adalah 2 kali sujud dimulai dengan takbir. Allahu Akbar, sujud, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, rabbil firli, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, salam. Itu tata cara sujud sahwi. Bacaannya sama dengan sujud biasanya. Subhan rabbiyal a'la boleh, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh boleh, dan bacaan sujud-sujud yang biasa dibaca oleh orang yang salat sesuai sunnah Nabi. Adapun bacaan subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya dalam kitab-kitab fikih. Sehingga kalau guru-guru kita tidak mensarankan yang ini. Guru-guru kita mensarankan sujud seperti sujud biasanya. Baik, kita lanjutkan ya. Al-awqatu, waktu-waktu allati yang tahrumu haram fiha, di dalamnya as-salatu, untuk salat. Wa khamsatu awqatin, ada 5 waktu, la yusalla fiha, tidak ada salat padanya, maksudnya tidak boleh salat padanya, illa kecuali salatun, satu salat, laha sababun, yang memiliki sebab. Pertama adalah ba'da salatis subuh, setelah salat subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Yang kedua, wa 'inda tulu'iha, dan ketika proses terbit matahari, hatta tatakamal, sehingga sempurnalah matahari, wa tartafi'a, dan sudah naik, qadra rumhin, sekitar 1 penggalah atau 1 tombak, yaitu dengan pandangan mata diperkirakan. Yang ketiga, wa idza stawat, ketika waktu istiwa, yaitu ketika matahari lurus di atas kepala kita, hatta tazula, sampai tergelincir matahari. Wa ba'da, yang keempat, wa ba'da salatil asri, setelah salat asar, hatta taghruba syamsu, sampai tenggelam matahari. Yang kelima, wa indal ghurubi, ketika proses tenggelam matahari, hatta yatakamal, sehingga sempurnalah ghurubuha, tenggelamnya matahari. Ini 5 waktu haram untuk melakukan salat. Diperselisihkan oleh para ulama, apakah 5 waktu ini haram untuk sholat atau makruh saja? Pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, pendapat mu'tamadnya adalah haram. Maka di sini beliau mengatakan tahrumu haram. Ya. Ada pendapat lain yang mengatakan makruh saja, tapi kita mengikuti yang mengharamkan saja. Kenapa? Itulah mazhab Syafi'i yang mu'tamad. Demikian juga karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita manut sama Nabi, jangan melakukan salat pada 5 waktu ini. Di sini beliau mengatakan illa shalah laha sabab, kecuali salat yang memiliki sebab. Salat itu ada yang punya sebab, ada yang tidak. Yang punya sebab, misalnya salat gerhana, berarti salatnya karena gerhana. Yang tidak punya sebab, misalnya salat sunnah mutlak, nganggur-nganggur salat sunnah, itu namanya salat sunnah mutlak tanpa sebab. Nah, yang boleh dilakukan pada 5 waktu ini adalah sholat yang punya sebab.